Jika hidup ini berarti, jangan takut hadapi ujian, karena pahlawan sejati lahir dari keberanian. Assalamualaikum teman-teman, Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Tristan Alarik Adoni Wiono. Saya dari Min 5 Madiun. Negeri damai nan sentosa, datang mara bahaya. Jaga buduk maju berjuang, taklukkan naga sakti. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari Ngawi, Jawa Timur yang dikarang oleh Dina Alfianti Fasha yang berjudul Jagat dan Naga Sakti. Begini ceritanya. Di sebuah kerajaan di Anom, hiduplah seorang raja yang bijaksana yang bernama Prabu Aryaseta. Rakyatnya hidup rukun dan damai, sawah-sawah terbuntang hijau seperti permadani. Anak-anak bermain riang dan penuh tawa. Istana berdiri megah dan indah di tengah kerajaan. Semua orang hidup bahagia hingga suatu hari kebahagiaan itu memudar. Putri raja tercinta, Putri Ayu Rara Kemuning, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya mengeluarkan bau tidak sedap. Setiap hari ia menangis sendirian. Kenapa tubuhku berbau? Raja pun mengundang beberapa tabib untuk menyembuhkannya. Namun, tak ada satupun yang berhasil menyembuhkan. Prabu Aryaseta memutuskan bersemedi 3 hari 3 malam. Malam ketiga, ia mendapatkan petunjuk gaib. Raja berlutut dalam semedi. Yang Maha Kuasa, selamatkan anakku. Tiba-tiba, seorang gaib berbisik. Daun, sirna, ganda. Namun, dan itu dijaga oleh naga sakti. Keesokan harinya, Prabu Aryaseta menceritakan petunjuk itu kepada patih setianya, Patih Keborjeng. Atas saran dan persetujuan bersama, diadakanlah sayembara. Patih Keborjeng berteriak lantang. Barang siapa mampu membunuh naga, jika laki-laki akan dijadikan menantu raja, jika perempuan akan diberi 1000 keping emas. Keesokan harinya, sekitar 15 pemuda gagah berani berkumpul untuk mengikuti sayembara. Mereka berangkat ke dalam gua dengan penuh tekad dan keyakinan. Namun, satu persatu yang masuk ke dalam gua tak pernah kembali. Hari demi hari berlalu tanpa kabar baik. Tiba-tiba muncul seorang pemuda. Tubuhnya penuh borok dan luka. Wajahnya dipandang hina. Namanya Jaka Buduk. Siapa namanya? Iya, betul, Jaka Buduk. Rakyatnya berbisik. Itu melawan naga. Namun Jaka Buduk melangkah maju. Ampun Baginda, izinkan saya mencoba. Jaka Buduk pun berangkat ke Argadumadi dengan penuh tekad dan keyakinan. Di dalam gua yang gelap, sunyi, dingin, dan hanya terdengar. Di sanalah berdiri seekor naga yang besar sekali. Tubuhnya panjang dan bersisik keras. Matanya merah menyala. Taringnya tajam seperti pedang. Dan tiba-tiba, hush! Ia menyemburkan api yang mematikan. Jaka Buduk berdiri tegak. Aku tidak takut. Pertarungan pun dimulai. Suara dentuman bergema di seluruh gua. Brak! Dar! Naga menyerang dengan ekornya yang besar. Jaka Buduk meloncat ke kiri. Naga menyemburkan api lagi. Hush! Jaka Buduk berguling ke kanan. Namun, satu serangan keras membuat Jaka Buduk terhempas. Ia hampir kalah. Tubuhnya lelah, nafasnya terengah-engah. Jaka Buduk menatap naga itu. Tidak, aku harus melindungi rakyatku. Dengan kecerdikannya, ia tidak menyerang secara langsung. Ia mempunyai rencana. Diam-diam, ia menggali lubang dari atas bukit. Karena merasa menang, naga itu tertidur lelap. Jaka Buduk mengintip dari atas lubang.
Dengan hati-hati, ia meluncur turun. Di tangannya tergenggam keris pusaka keluarganya. Dengan segenap tenaga dan keberanian, ia menancapkan keris itu ke tengkuk naga. Naga mengaum keras. Debu besarnya mengguncang-guncang seluruh gua. Dan akhirnya, setelah memastikan naga sakti roboh tak bernyawa, ia menemukan daun sinaganda di pojok gua. Setelah itu, ia membersihkan diri di sungai. Ia terkejut bahwa luka dan boroknya hilang. Hah? Lukaku sembuh, borokku hilang. Ia kembali ke istana dan menghadap Prabu Aryaseta. Hamba jaga buduk Paduka. Raja pun tak sempat mengenalinya, namun setelah mendengar kisah perjuangannya, ia yakin bahwa pemuda itu adalah jaga buduk. Daun sinaganda pun diramu oleh para tabib istana dan diberikan kepada Putri Kemuning. Dalam seminggu, Putri Kemuning sembuh total. Saat bertemu kembali, Putri Ayu Roro Kemuning menyadari bahwa pemuda itu adalah jaga buduk. Apakah benar kamu jaga buduk? Benar Putri, saya jaga buduk. Cucu pelayan yang sering bermain denganmu di alun-alun. Seketika, kenangan masa kecil terlintas di hati mereka. Teman-teman, dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah. Jangan menilai seseorang dari rupa, karena keberanian sejati lahir dari hati yang tulus dan tekad yang tak pernah menyerah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga kita semua menjadi anak yang berani, baik hati, dan saling menghargai. Wassalamualaikum teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya.